Yoru Wedang Celup Daun Kelor Karangnowo. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rudianto. Saya di sini adalah perintis dari Wedang Celup Daun Kelor Karangnowo. Saya mau memperkenalkan bagaimana awal mula berdirinya Yoru Wedang Celup Daun Kelor Karangnowo. Karena dimulai dari tahun 2020 ketika saya masih mahasiswa dan menjalani KKN. Di situ saya melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ketika masa pandemi, yaitu masyarakat tidak bekerja dan membutuhkan makanan yang bernutrisi tinggi untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya serta untuk meningkatkan imun. Lalu saya mencari tanaman apa yang bisa dimanfaatkan, salah satunya yaitu kelor. Setelah saya membuat berbagai produk dan sosialisasi ke masyarakat, lalu tahun 2022 mengikuti lomba desa dan produk unggulan Desa Karangnowo yaitu kelor ini memenangkan juara 2 di lomba desa Kabupaten Kudus. Kemudian di bulan April saya mulai untuk mendirikan dan mengurus legalitas usaha dan izin-izinnya sehingga mendirikan rumah produksi yaitu Yoru Wedang Celup Daun Kelor ini. Alasan kenapa saya memilih kelor, yang pertama, kelor itu adalah tanaman yang sangat bernutrisi tinggi, mudah tumbuh di Indonesia dan juga mempunyai banyak manfaat. Kemudian yang kedua, kelor belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui manfaat kelor, bahkan hanya sebagai pakan pedu saja dan sebagai tanaman pagar. Yang ketiga, kelor itu dibutuhkan oleh dunia. Di dunia ini kebutuhan kelor hanya 30%, tercukupi hanya 30%. Untuk itulah saya berinisiatif, kenapa tidak masuk ke dalam dunia kelor saja seperti itu. Itu adalah alasan yang semua alasan kenapa saya milih Wedang Celup Daun Kelor. Untuk proses pembuatan Wedang Celup Daun Kelor hingga jadi seperti ini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu cara pemanenan. Pemanenan daun kelor yaitu bisa dilakukan di pagi hari yaitu jam 7 sampai jam 10 atau sore hari jam 3 sampai jam 5. Kemudian dari hasil panen tersebut ada namanya proses meluruti, istilahnya meluruti, yaitu memisahkan daun dari tangkai-tangkainya. Kemudian setelah diluruti maka proses pencucian. Proses pencucian itu dapat dilakukan dengan air bersih yang mengalir begitu. Kemudian setelah dicuci akan dikeringkan di alat oven ruangan pengering dengan suhu yang terkontrol khusus yaitu suhu antara 30 sampai 40 derajat. Setelah 2-3 hari daun kelor yang kering dan masih berwarna hijau, indikatornya jika diremet akan krenyes seperti itu ditandakan bahwa daun kelor itu siap kering untuk diolah dijadikan teh. Setelah daun kelor kering akan dilakukan proses penggilingan begitu. Setelah dilakukan proses penggilingan didapatkan bahan baku tadi, seukuran serbuk teh daun kelor, kemudian akan dimasukkan ke dalam kantong teh celup, ditimbang, setelah itu dipres, setelah dipres dimasukkan ke dalam kemasan seperti ini. Nah, inilah produk yang siap didistribusikan atau dijual ke masyarakat. Wedang celup daun kelor, jika kita berbicara manfaatnya, sangat banyak sekali manfaatnya, bahkan di luar negeri. Kelor ini disebut di Eropa khususnya disebut sebagai miracle tree atau tumbuhan ajaib karena daunnya yang bernutrisi tinggi, mengandung banyak sekali asam amino dan juga vitamin-vitaminnya yang sangat luar biasa. Sejatinya kelor itu bukan tanaman obat tapi sayuran yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang sangat tinggi, sehingga saking tingginya nutrisi yang dimiliki daun kelor ini ketika kita konsumsi maka sel-sel tubuh kita akan terpenuhi kebutuhan nutrisinya dan akan membuat kita sehat. Itulah manfaat yang utama. Banyak juga digunakan kelor itu di bidang kosmetik sebagai antioksidan yang tinggi dan juga sebagai bahan-bahan sampingan dari pembuatan obat-obat begitu. Itu adalah manfaat dari daun kelor. Bagaimana cara kita mendapatkan produk ini? Ada berbagai media yang bisa kita dapatkan. Pertama, kita bisa membelinya di Shopee. Sekarang sudah ada Shopee-nya. Shopee-nya lihat di bawah ini. Kemudian mau kepo-kepoin produknya bisa di Instagram di bawah ini. Pemasarannya juga kita bisa kita dapatkan produk ini di apotek-apotek terdekat di area Kudus. Kemudian juga sudah ada dipasarkan di radio-radio
sayangkan Anda. Gitu. Saya Yohanes Rudianto dari Yoru. Akhir kata, jadikanlah makananmu sebagai obatmu, jadikanlah obatmu sebagai makanan. Terima kasih.